Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Senja di Prambanan, langit menggantung merah keemasan, dan angin seolah membawa bisikan dari masa silam. Di antara bayang candi yang menjulang, ada kisah yang tak sekadar legenda. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang menembus batas waktu. Mereka menyebutnya Bandung Bondowoso, seorang ksatria sakti mandraguna dari Tanah Pengging. Namanya melegenda, dikenal karena keberanian dan kekuatannya, tapi juga karena cinta tragis yang mengubah seorang gadis menjadi batu. Setiap batu di kompleks Prambanan, konon menyimpan amarah dan penyesalan seorang manusia yang terlalu kuat, namun kalah oleh perasaan. Namun, di balik kisah yang sering kita dengar sejak kecil, ada pertanyaan besar yang jarang diajukan. Apakah Bandung Bondowoso benar-benar ada? Ataukah ia hanya simbol, hasil imajinasi leluhur yang ingin menjelaskan misteri berdirinya ribuan candi di tanah Jawa? Beberapa peneliti menyebut, kisah ini mungkin berakar dari peristiwa sejarah nyata di abad ke-8, masa kejayaan dua kerajaan besar, Medang dan Prambanan. Sementara catatan arkeologi menunjukkan ada perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan pembangunan candi di masa itu. Seolah ada sosok kuat yang memimpin dengan cara tidak biasa. Dan di sisi lain, para spiritualis Jawa percaya, kisah Bandung Bondowoso bukan sekadar dongeng. Mereka menyebutnya sebagai lelaku gaib, jejak perjanjian antara manusia dan makhluk halus penjaga bumi Mataram kuno. Candi-candi itu, menurut mereka, bukan hanya batu, melainkan tubuh spiritual yang dibangun dalam semalam oleh pasukan tak kasat mata. Maka malam ini, kita akan menggali kembali kisah lama yang hidup di antara batu-batu tua. Kita akan bertanya pada sejarah, dan mendengarkan legenda berbicara. Apakah Bandung Bondowoso hanyalah tokoh cinta terkutuk? Ataukah dia benar-benar pernah memimpin pasukan gaib yang membangun 1000 candi dalam satu malam? Konon, pada masa ketika Pulau Jawa masih diselimuti kabut mistis dan kerajaan-kerajaan berdiri megah di antara hutan-hutan lebat, berdirilah dua negeri besar yang selalu berseteru, Kerajaan Pengging dan Kerajaan Boko. Dua kerajaan ini ibarat api dan air, selalu saling menguji kekuatan dan wibawa. Dan di antara pusaran perang itu, muncullah seorang ksatria muda bernama Bandung Bondowoso. Ia bukan prajurit biasa. Darahnya diyakini setengah manusia, setengah makhluk gaib. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kesaktian luar biasa, menundukkan harimau hutan, menyeberangi sungai besar dengan satu lompatan, bahkan berbicara dengan arwah penjaga gunung. Namun, di balik semua itu, Bandung Bondowoso bukanlah sosok yang kejam. Ia dikenal adil, bijak, dan disegani oleh seluruh pasukan Pengging. Suatu hari, Raja Pengging memerintahkannya untuk menaklukkan Kerajaan Boko, kerajaan yang dianggap angkuh dan memberontak. Bandung Bondowoso memimpin ribuan pasukan dan bertempur dalam perang besar yang mengguncang langit dan bumi. Kerajaan Boko akhirnya runtuh, dan rajanya, Prabu Boko, tewas dalam pertempuran dahsyat itu. Namun, di balik kemenangan itu, muncullah pertemuan yang mengubah segalanya. Ketika memasuki istana Boko yang hancur, Bandung melihat seorang perempuan yang berdiri di antara asap dan bara. Parasnya ayu, tapi matanya menyala penuh kebencian. Ia adalah Roro Jonggrang, putri tunggal Prabu Boko, perempuan yang akan menjadi kutukan abadi dalam hidup Bandung Bondowoso. Bandung jatuh cinta seketika. Ia terpikat oleh kecantikan dan keberanian sang putri. Namun, cinta itu tak berbalas. Bagi Roro Jonggrang, Bandung adalah pembunuh ayahnya, musuh yang telah merenggut segala yang ia miliki. Meski begitu, Bandung tak menyerah. Ia datang ke istana setiap malam, membawa persembahan, berjanji akan menebus dosanya dengan cinta dan kebahagiaan. Sampai akhirnya, Roro Jonggrang mengajukan satu syarat mustahil. Jika engkau benar-benar mencintaiku,
bangunlah 1000 candi dalam satu malam. Jika engkau berhasil, aku akan menjadi istrimu. Bandung tersenyum. Bagi manusia biasa, itu permintaan gila. Tapi bagi Bandung Bondowoso, yang berdarah separuh gaib, itu tantangan yang menggoda. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk halus dari penjuru bumi, jin, dedemit, dan lelembut yang tunduk padanya. Langit malam itu bergemuruh. Tanah bergetar. Dalam gelap, tangan-tangan tak kasat mata mulai mengangkat batu, menata, dan membangun candi demi candi. Satu demi satu berdiri, cepat, senyap, dan sempurna. Hingga menjelang fajar, 999 candi telah selesai. Melihat itu, Roro Jonggrang panik. Ia takut sumpahnya menjadi nyata. Dengan tipu daya, ia membangunkan para dayang, menyalakan obor, dan menumbuk lesung agar ayam berkokok, seolah fajar telah tiba. Cahaya merah muda mulai muncul di langit. Para jin mengira pagi telah datang. Mereka berhamburan pergi, meninggalkan satu candi yang belum selesai. Bandung tertegun. Ia sadar, ia telah ditipu. Amarahnya meledak, matanya menyala seperti bara. Ia memandangi Roro Jonggrang dengan tatapan yang tak lagi berisi cinta, melainkan kutukan. Wahai Roro Jonggrang, engkau telah mempermainkan cinta dan kesaktian seorang ksatria. Maka kini, engkau akan melengkapi candi yang kau minta itu, dengan tubuhmu sendiri. Dalam sekejap, tubuh sang putri membatu. Wajahnya yang cantik membeku, menjadi arca yang berdiri di tengah kompleks Prambanan. Candi terakhir, Candi ke-1000. Sejak saat itu, legenda tentang Bandung Bondowoso menyebar ke seluruh tanah Jawa. Sebagian mengatakan ia menghilang bersama pasukan gaibnya. Sebagian lain percaya, ia masih berkelana, mencari cinta yang tak pernah terbalas. Dan setiap malam, ketika angin berhembus di antara batu-batu Prambanan, terdengar bisikan lirih. Roro Jonggrang, mengapa kau hianati aku? Pukul 3 dini hari. Udara dingin pegunungan menyelimuti dataran tinggi Jawa. Di kompleks yang sebentar lagi akan kita kenal sebagai Prambanan dan Sewu, keajaiban sedang terjadi. Bandung Bondowoso berdiri tegak, memancarkan energi yang luar biasa. Di hadapannya, ribuan jin, dedemit, dan makhluk gaib dari segala penjuru bekerja tanpa henti. Cahaya bulan adalah satu-satunya saksi, menerangi kecepatan konstruksi yang gila. Bebatuan besar diangkut dari gunung, dipahat dalam hitungan detik, dan disusun dengan presisi ilahi. Candi-candi perwara mulai berbaris rapi. Bondowoso tidak hanya menggunakan kekuatan, ia menggunakan kesaktian yang melampaui batas manusia. Saat itu, hitungan candi sudah mencapai angka yang mencekam bagi seorang putri. 999 candi telah berdiri. Hanya tinggal satu candi lagi yang harus diselesaikan untuk memenuhi syarat yang mustahil itu. Di dalam istana yang sunyi, Roro Jonggrang mematung. Wajahnya pucat, tapi pikirannya berputar cepat. Ia melihat melalui jendela, menyaksikan kecepatan pembangunan yang menakutkan. Cinta telah membutakan mata Bondowoso, tapi ambisi telah membuka pikiran Jonggrang. Ia sadar bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan menjadi istri dari pembunuh ayahnya, dan terperangkap dalam pernikahan yang tidak ia inginkan. Ia harus menghancurkan pekerjaan itu, dan ia tahu kelemahan terbesar makhluk gaib, Fajar. Dengan langkah tergesa-gesa dan hati yang penuh ketakutan, ia mengumpulkan dayang-dayangnya yang setia. Ini adalah saat di mana keputusasaan memunculkan kecerdikan yang kejam. Cepat, bisik Jonggrang. Kita harus menipu mereka. Buatlah seolah-olah Fajar telah tiba. Lalu dimulailah tipu daya yang kini tercatat abadi dalam dongeng. Jonggrang memerintahkan dayang-dayangnya untuk membakar jerami dan dedaunan kering dalam jumlah besar di sisi timur, tempat di mana matahari seharusnya terbit. Api unggun buatan itu memancarkan cahaya kemerahan yang cukup terang, menembus kegelapan malam, memberikan ilusi fajar pagi yang menyingsing. Tidak cukup hanya cahaya. Jonggrang tahu, fajar juga harus diikuti oleh suara kehidupan. Ia memerintahkan dayang-dayang lain untuk menumbuk padi di lumpang secara serentak. Bunyi plak-plok-plak yang ritmis dan keras ini adalah bunyi khas yang hanya terdengar saat pagi buta, ketika para ibu mulai bekerja, sekaligus bunyi yang sering memicu ayam jantan berkokok. Dan benar saja, terpicu oleh bunyi lesung dan cahaya,
ayam-ayam jantan pun mulai berkokok serentak, menyambut pagi yang sebetulnya masih jauh. Trik ini berhasil sempurna. Di pelataran candi, kepanikan pecah. Pasukan jin, yang selalu terikat pada hukum alam dan waktu, melihat semburat cahaya merah di timur, mendengar kokok ayam, dan suara lesung yang menandakan aktivitas manusia. Mereka percaya, fajar telah tiba. Waktunya habis. Fajar telah tiba, teriak pemimpin jin, panik. Dengan segera, ribuan makhluk gaib itu melarikan diri, meninggalkan batu-batu yang belum tersentuh dan candi yang sedang dalam proses penyelesaian. Mereka menghilang ke alamnya, meninggalkan candi yang ke-1000 belum tuntas, sebuah batu yang hilang, sebuah sumpah yang belum terbayar. Bandung Bondowoso, yang sedang mengawasi penyelesaian candi terakhir, terkejut. Ia merasa ada yang salah. Ini terlalu cepat. Ia memeriksa langit, dan memang, kegelapan belum sepenuhnya sirna, tapi ilusi fajar sudah terlalu meyakinkan. Ia menoleh ke arah 1000 candi. Hitungannya tepat, 999 candi. Ia telah gagal. Kemarahan yang meletus dari Bandung Bondowoso bukanlah amarah biasa, itu adalah amarah seorang prajurit sakti yang telah dikhianati, dihina, dan dicurangi oleh cinta yang ia dambakan. Amarah itu menyalurkan energi kesaktiannya. Ia berlari ke istana, menghadapi Roro Jonggrang yang berdiri dengan wajah pura-pura tidak bersalah, tapi matanya memancarkan kemenangan. Kau curang, Jonggrang. Kau melanggar sumpah. Kau menipuku dengan fajar palsu dan suara fana, raungnya, suaranya menggelegar seperti gemuruh di pegunungan. Roro Jonggrang menolak mengakui. Aku hanya menyiapkan pagi, Bondowoso. Jika pekerjaanmu selesai, kau tidak perlu takut pada matahari. Kalimat itu adalah pemicu terakhir. Bondowoso sadar bahwa cinta yang ia kejar tidak akan pernah ia dapatkan, dan yang ia hadapi bukanlah wanita yang tulus, melainkan penipu ulung yang menggunakan kecantikan sebagai senjata. Dalam kegelapan sisa malam, dengan kekuatan yang tersisa dari semalam penuh pembangunan, Bondowoso mengucap kutukan yang abadi, jika kamu tidak mau menjadi istriku, jadilah pelengkap 1000 candi ini. Biar genap 1000. Dan di detik itu juga, sihir gelap bekerja. Roro Jonggrang tidak berteriak, ia hanya diam. Tubuhnya yang cantik, pakaiannya yang halus, semuanya mulai mengeras, berubah menjadi batu yang dingin dan abadi. Ia berubah menjadi arca yang sempurna, arca Dewi Durga Mahisa Suramardini, seorang dewi perkasa, namun di baliknya tersimpan kisah tragis seorang putri yang dikutuk. Arca itu diletakkan di dalam candi utama, menjadi candi yang ke-1000 yang diminta Jonggrang. Maka, legenda pun berakhir. Legenda yang mengajarkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan, tapi pengkhianatan akan selalu berbuah karma. Di balik arca yang kita lihat hari ini, tersembunyi misteri dan kutukan. Apakah itu hanya legenda atau kisah nyata yang dikaburkan waktu? Setelah kita diselimuti oleh aura mistis dan kutukan dalam legenda, kini saatnya kita kembali menginjak bumi, atau lebih tepatnya, menginjak bebatuan kuno di Jawa Tengah. Mari kita bedah bagaimana mitos Bandung Bondowoso yang sakti itu bertemu dengan ilmu pasti arkeologi. Para sejarawan dan arkeolog, tentu saja, menolak mentah-mentah ide pembangunan candi oleh jin dalam satu malam. Mereka melihat kompleks Prambanan dan Candi Sewu sebagai bukti fisik dari kejayaan dua dinasti besar yang pernah berkuasa di Jawa. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, pembangun Prambanan, dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha, pembangun Candi Sewu. Dua kompleks ini memang bersebelahan, berdiri dalam jarak yang sangat dekat, seolah menceritakan kisah persaingan atau koeksistensi yang damai. Inilah poin kuncinya, Candi Sewu, secara harfiah berarti, 1000 candi, memiliki 249 candi perwara. Jumlah ini, ditambah dengan candi-candi utama dan candi pendamping di Prambanan, telah memicu ingatan kolektif masyarakat Jawa kuno untuk menggabungkan kedua kompleks besar ini menjadi narasi tunggal tentang 1000 candi yang diminta Roro Jonggrang. Legenda ini mungkin adalah cara rakyat biasa pada masa itu menjelaskan skala monumental dan kecepatan konstruksi yang mereka saksikan. Siapa Bandung Bondowoso yang sebenarnya? Jika kita mencabut unsur sihir dan jin, siapakah sosok yang mungkin menginspirasi tokoh Bandung Bondowoso? Para peneliti, termasuk dari era Hindia Belanda,
banyak berspekulasi bahwa ia bukanlah karakter fiksi murni. Salah satu teori yang paling kuat menghubungkannya dengan tokoh militer atau bangsawan dari abad ke-8 atau ke-9. Pada masa itu, pembangunan candi bukanlah sekadar proyek keagamaan, melainkan proyek politik dan perwujudan kekuasaan raja. Raja yang paling kuat dan ambisius akan membangun kompleks candi terbesar. Mungkin saja, Bandung Bondowoso adalah gelar kehormatan, epitet, yang diberikan kepada seorang panglima perang atau putra mahkota yang sangat sukses dan efisien dalam mengorganisir pasukan dan pekerja. Nama Bondowoso sendiri secara etimologi bisa ditafsirkan sebagai seseorang yang memiliki woso, kekuatan kekuasaan, dari bondo, ikatan perwujudan. Kekuatan ini diterjemahkan oleh rakyat menjadi kekuatan supranatural. Teori lain menyebutkan bahwa ia bisa jadi adalah salah satu tokoh penting yang terlibat dalam peralihan kekuasaan atau dominasi Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Kemenangannya atas Prabu Boko, Raja Raksasa, dalam legenda bisa jadi adalah simbolisasi dari kemenangan militer dinasti Sanjaya, Hindu, atas dinasti lain di wilayah Prambanan. Legenda sering menggunakan simbolisme raksasa untuk melambangkan musuh yang kuat atau kepercayaan lama. Kesaksian relief dan batu tulis. Candi Prambanan dan candi-candi sekitarnya adalah harta karun epik yang berisi relief-relief memukau. Di candi utama, kita menemukan cerita Ramayana. Namun, di beberapa candi perwara dan struktur lain, terdapat relief yang menggambarkan peperangan, ritual, dan kehidupan istana pada abad ke-9. Meskipun tidak ada relief yang secara eksplisit menuliskan Bandung Bondowoso, penggambaran prajurit perkasa dan adegan penaklukan yang dipimpin oleh seorang tokoh sentral bisa jadi merupakan inspirasi visual bagi para pencerita legenda. Relief-relief ini adalah saksi bisu akan keberadaan militer yang kuat dan ambisi kekuasaan yang mendorong pembangunan struktur raksasa. Lebih lanjut, penelitian terhadap batu-batu tulis, prasasti, yang ditemukan di sekitar Prambanan, seperti prasasti Siwagraha, 856 Masehi, memberikan kita gambaran tentang bagaimana proyek pembangunan candi ini didanai, dikelola, dan dipersembahkan. Prasasti ini menyebutkan penganugerahan tanah dan penetapan pajak untuk mendukung kompleks Siwagraha, nama lama Prambanan. Fakta-fakta administratif yang rinci ini menunjukkan bahwa pembangunan candi adalah proyek yang terorganisir, bukan hasil sulap dalam semalam. Namun, disinilah keindahan legenda berperan. Meskipun ilmu administrasi menunjukkan proses yang lama dan terstruktur, imajinasi rakyat tetap memilih untuk mempercayai kisah 1000 candi. Mengapa? Karena itu adalah cara terbaik untuk mengabadikan keajaiban dan skala yang tidak masuk akal dari monumen tersebut. Bahkan catatan-catatan awal dari peneliti Hindia Timur, saat pertama kali menemukan reruntuhan Prambanan pada abad ke-18, sudah mencatat adanya legenda Bandung Bondowoso yang melekat pada lokasi itu. Ini menunjukkan bahwa legenda ini sudah mengakar kuat dan digunakan sebagai panduan naratif untuk memahami sisa-sisa peradaban yang hilang. Jadi, ketika kita melihat Arca Durga, Roro Jonggrang, di Candi Prambanan hari ini, kita tidak hanya melihat patung seorang dewi. Kita melihat titik temu antara mitologi yang penuh sihir dan jejak sejarah seorang tokoh militer atau bangsawan dari abad ke-8 yang, entah karena efisiensi, kekuatan, atau ambisi, meninggalkan warisan pembangunan yang begitu masif hingga melahirkan sebuah dongeng abadi. Kita sudah melihat Candi Prambanan melalui lensa sejarah dan arkeologi, menganalisis batu, prasasti, dan kemungkinan tokoh militer. Namun, untuk benar-benar memahami legenda Bandung Bondowoso di Jawa, kita harus melepaskan rasionalitas sejenak dan menyelami dimensi spiritual dan mistis yang melingkupi tempat ini. Bagi banyak masyarakat Jawa, terutama para sesepuh, juru kunci, dan spiritualis lokal, kisah Bondowoso dan Roro Jonggrang bukanlah sekadar fiksi, itu adalah kebenaran spiritual yang terukir dalam energi alam dan bebatuan candi. Legenda ini adalah cara mereka menjelaskan intervensi ilahi, atau supranatural, dalam urusan manusia. Pasukan jin dan kekuatan tapa. Poin sentral dalam dimensi mistis adalah peran, pasukan jin, atau makhluk gaib yang dipanggil Bondowoso. Dalam pandangan Jawa kuno, manusia yang mencapai tingkat kesaktian spiritual yang tinggi, linue, melalui praktik tapa, meditasi ekstrim, puasa, dan penyucian diri, bisa mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan energi alam,
bahkan memimpin entitas non-manusia. Bandung Bondowoso, dengan gelar yang berarti, kekuatan ikatan perwujudan, dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan spiritual yang telah mencapai puncaknya. Ia tidak butuh teknologi atau ribuan kuli angkut, ia memanggil bala bantuan dari dunia tak kasat mata. Kisah ini mengajarkan bahwa pembangunan candi raksasa, yang mustahil dilakukan manusia biasa dalam waktu sesingkat itu, hanya bisa terjadi jika ada otoritas spiritual yang sangat tinggi. Para spiritualis percaya bahwa energi dari ritual pembangunan ini masih tersimpan dalam kompleks Prambanan. Kesaksian dari para juru kunci yang menjaga candi seringkali menguatkan narasi ini. Mereka menceritakan pengalaman spiritual atau fenomena tak terjelaskan di area Candi Sewu, yang secara simbolis dikaitkan dengan lokasi kerja pasukan jin. Ini menegaskan bahwa bagi mereka, batas antara sejarah yang terlihat dan sejarah yang gaib adalah sangat tipis. Konsep karma dan kawula, Gusti. Secara spiritual, legenda ini juga berfungsi sebagai pelajaran moral yang kuat mengenai karma dan keangkuhan. Roro Jonggrang adalah simbol dari kesombongan dan penolakan takdir yang harus dibayar mahal. Ia menggunakan kecantikan dan kecerdikannya untuk menipu kekuatan yang lebih besar darinya. Kutukannya, yang mengubahnya menjadi arca Dewi Durga, bukanlah sekadar hukuman, melainkan transformasi karma. Ia dipaksa untuk menggenapi sumpahnya sebagai pelengkap 1000 candi, menjadikannya bagian abadi dan tak terpisahkan dari monumen yang ia benci. Di sisi lain, Bandung Bondowoso melambangkan kekuatan dan ambisi yang disalahgunakan. Meskipun ia mampu mencapai hal yang mustahil, ia gagal karena nafsu dan kemarahan, dua hal yang bertentangan dengan prinsip spiritual Jawa yang menekankan kontrol diri. Kegagalannya di detik terakhir karena tipuan Jonggrang adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar pun bisa hancur oleh kelemahan moral. Kisah ini juga menyentuh konsep kawula, Gusti, hamba dan tuan. Bondowoso adalah Gusti, tuan, yang kuat yang berhadapan dengan kawula, hamba, yang cerdik, Jonggrang. Jonggrang menggunakan akal sebagai satu-satunya senjata untuk melawan power absolut, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari kekuasaan duniawi, hukum alam dan kebijaksanaan. Para peneliti budaya lokal melihat legenda ini sebagai cara masyarakat kuno mengabadikan nilai-nilai moral tentang kesetiaan, kejujuran, dan konsekuensi dari nafsu yang tidak terkendali, membungkusnya dalam bingkai cerita yang magis agar mudah diingat dan disampaikan dari generasi ke generasi. Dengan memahami perspektif mistis ini, kita tidak hanya melihat Prambanan sebagai tumpukan batu, melainkan sebagai sebuah kitab suci naratif yang mencatat pelajaran spiritual, di mana setiap arca dan setiap runtuhan memiliki kisah dan energi yang abadi. Kita telah menelusuri kisah ini dari batu hingga spiritualitas. Sekarang, mari kita lihat legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang sebagai sebuah naskah filosofis, sebuah cerminan mendalam tentang sifat manusia Jawa kuno. Legenda tidak pernah hanya tentang apa yang terjadi, mereka tentang apa yang mereka ajarkan. Simbolisme tokoh dalam budaya Jawa. 1000 candi, ambisi dan pengorbanan. Angka 1000, sewu, adalah simbol hiperbola. Ini melambangkan ambisi tak terbatas dan upaya mengatasi keterbatasan manusia demi tujuan, cinta atau kekuasaan. 1000 candi adalah perwujudan fisik dari pengorbanan cinta yang ekstrim. Namun, karena tidak tuntas, hanya 999 candi batu ditambah 1 candi manusia, ini juga melambangkan kegagalan, menunjukkan bahwa kekuatan power spiritual pun tidak dapat sepenuhnya menguasai hukum alam atau kehendak bebas manusia. Roro Jonggrang, kesombongan dan kecerdikan. Jonggrang, dengan kecantikannya yang mematikan, melambangkan kesombongan, adigang adigung adiguna. Ia merasa bisa menipu takdir. Namun, ia juga adalah simbol dari kecerdikan dan kearifan perempuan, wanita. Ia menggunakan akal, fajar palsu, untuk mengalahkan kekuatan fisik dan supranatural. Hukuman yang ia terima, menjadi arca, adalah simbol filosofis karma. Ia yang menolak cinta dan menipu, dipaksa menjadi objek cinta, arca yang abadi disembah, dan pelengkap dari proyek yang ia coba hancurkan. Bandung Bondowoso, power yang ambisius. Bandung Bondowoso adalah arketipe dari kekuatan laki-laki Jawa kuno yang didominasi oleh power, sekti, dan ambisi. Ia memiliki segala yang ia butuhkan untuk menang, kesaktian, bala bantuan jin,
Tetapi ia gagal karena ia tidak memiliki kontrol diri terhadap emosi, amarah, dan tidak memiliki kebijaksanaan. Ia mudah ditipu. Kisahnya adalah peringatan bahwa kekuatan tanpa kearifan, wicaksana, hanya akan membawa pada kehancuran dan penyesalan. Keterkaitan mitos universal. Yang menarik, kisah cinta yang melibatkan kekuatan supernatural dan persyaratan pembangunan mustahil ini bukanlah milik Jawa semata. Legenda ini beresonansi dengan mitos-mitos besar di dunia. Raja Solomon, Sulaiman dalam tradisi Timur Tengah, Raja Solomon dipercaya menguasai bangsa jin untuk membangun kuil Yerusalem dan struktur monumental lainnya. Sama seperti Bondowoso, ia memiliki kemampuan magis untuk memanfaatkan entitas gaib demi proyek konstruksi. Gilgamesh, epos dari Mesopotamia ini menampilkan seorang pahlawan yang juga memiliki kekuatan dan ambisi di atas rata-rata, tetapi harus bergumul dengan sisi kelemahannya dan kegagalan dalam mencapai keabadian. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kisah Bandung Bondowoso adalah bagian dari memori kolektif umat manusia tentang pertarungan antara ambisi manusia melawan keterbatasan waktu dan moral. Ia mengingatkan kita bahwa setiap monumen agung, entah itu piramida di Mesir, kuil Solomon, atau candi Prambanan, selalu memiliki lapisan mitos yang bertujuan untuk mengabadikan tidak hanya pekerjaan batu, tetapi juga pelajaran moral yang menyertainya. Kita telah melintasi batas antara dongeng dan sejarah, antara jin dan panglima perang. Kini, mari kita ajukan pertanyaan yang paling rasional, apa kata sains dan arkeologi modern tentang kecepatan pembangunan yang mustahil di balik kisah Bandung Bondowoso? Arkeolog modern yang meneliti kompleks Prambanan dan Candi Sewu telah mengungkap beberapa fakta menarik yang, meski tidak membuktikan keberadaan jin, namun menunjukkan kecanggihan luar biasa dari peradaban Jawa kuno di abad ke-8. Misteri konstruksi cepat. Para ahli teknik sipil yang mempelajari struktur candi ini seringkali terkejut oleh presisi dan skala pengerjaannya. Mengingat minimnya peralatan saat itu, bagaimana mungkin sebuah kerajaan mampu membangun ratusan struktur batu besar, seperti Candi Sewu, dalam waktu yang relatif singkat? Analisis ilmiah modern menunjukkan bahwa teknik pembangunan candi pada masa Mataram kuno sangat efisien. Mereka menggunakan sistem sambungan batu tanpa semen yang disebut sistem interlock atau lepak kering, memungkinkan batu-batu dipasang dan dibongkar dengan relatif cepat. Selain itu, pengerjaan di tambang batu kemungkinan besar sudah dilakukan secara massal dan terorganisir, jauh sebelum batu-batu itu tiba di lokasi candi. Mereka memiliki logistik dan manajemen proyek yang sangat maju. Namun, beberapa arkeolog juga mengakui bahwa ada struktur anomali di beberapa bagian candi, bebatuan yang diukir dengan teknik yang tampaknya tidak konsisten atau ditemukan dalam tumpukan yang menunjukkan kesibukan yang tergesa-gesa. Apakah ini bukti dari deadline yang ketat yang harus dipenuhi oleh para pekerja abad ke-8? Para arkeolog berhipotesis bahwa legenda 1000 candi dalam semalam mungkin adalah ingatan kolektif dari sebuah periode konstruksi massal yang luar biasa intens. Ada kemungkinan bahwa pembangunan Candi Sewu, yang memiliki 249 candi, dan Prambanan, yang didirikan pada periode yang berdekatan oleh dinasti yang bersaing atau berkoeksistensi, membutuhkan puluhan ribu pekerja dan sumber daya yang sangat besar. Bagi masyarakat awam pada masa itu, kecepatan dan skala proyek ini pastilah tampak seperti keajaiban, yang kemudian dibumbui menjadi kisah tentang jin dan sihir. Mengapa mitos tetap penting? Fakta modern ini tidak menghilangkan keindahan legenda, justru melengkapi maknanya. Legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang adalah cara peradaban kuno menyimpan data emosional dan moral tentang proyek teknik sipil terbesar mereka. Bayangkan Anda adalah seorang pekerja di abad ke-8. Anda melihat ribuan orang bekerja keras tanpa henti, membawa batu-batu raksasa. Untuk meringankan beban psikologis dari kerja keras itu, sebuah cerita diciptakan. Pekerjaan ini begitu besar, pasti dibantu oleh jin. Cerita ini memberi nilai spiritual pada penderitaan dan jerih payah mereka. Pada akhirnya, penemuan modern menegaskan bahwa Candi Prambanan adalah mahakarya hasil kecerdasan manusia yang luar biasa. Namun, legenda Bandung Bondowoso adalah mahakarya hasil imajinasi kolektif yang luar biasa, yang berhasil memastikan bahwa kisah di balik batu-batu tersebut tidak pernah hilang di telan zaman. Kisah inilah yang membuat Candi Prambanan bukan hanya situs warisan dunia, tapi sebuah portal yang menghubungkan hati manusia modern dengan ambisi, cinta,
dan pengkhianatan dari ribuan tahun silam. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah di balik Candi Prambanan ini. Kita sudah melihat bagaimana mitos tentang kekuatan Bandung Bondowoso yang sakti dan kecerdikan Roro Jonggrang yang licik berinteraksi dengan fakta keras sejarah. Kita tahu bahwa arca Durga yang kita lihat hari ini adalah hasil dari ritual keagamaan, bukan kutukan sihir, tapi secara filosofis, arca itu tetap menjadi penanda abadi dari pengkhianatan dan ambisi yang tak terpuaskan. Entah nyata atau legenda, Bandung Bondowoso mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran universal, bahwa cinta dan ambisi bisa menciptakan keajaiban yang melampaui batas nalar manusia, tetapi tanpa kendali diri dan kebijaksanaan, keajaiban itu bisa berubah menjadi kutukan yang abadi. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik megahnya warisan leluhur, selalu ada kisah kemanusiaan yang berdarah, penuh harapan, dan penuh intrik yang tak pernah selesai. Candi Prambanan bukanlah hanya tumpukan batu, ia adalah monumen paling nyata dari betapa tipisnya batas antara yang fakta dan fiksi dalam ingatan kolektif sebuah peradaban. Ia adalah rumah bagi 999 candi batu dan 1 candi manusia, sebuah sumpah yang abadi diukir dalam sejarah Jawa. Itu dia kisah kita dari Ruang Lampau untuk hari ini. Jika kamu suka dengan penelusuran sejarah yang epik dan mendalam ini, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Kita akan terus menggali kisah-kisah yang terpendam. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Dan sekarang, giliranmu, Sobat Ruang Lampau. Menurut kalian, apakah Bandung Bondowoso benar-benar pernah hidup sebagai seorang panglima yang sangat efisien, atau ia hanyalah mitos yang menolak mati? Tulis jawaban dan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.